Desa Kramas sangat identik dengan kesenian Arje. Desa di Kecamatan Belah Batu Gianyar ini dikenal sebagai tempat berkembangnya kesenian Arje Sebunan. Keberadaan kesenian ini masih bisa dilestarikan hingga kini. Kesenian yang menonjolkan tembang sebagai komunikasi ini sudah mengharumkan nama Desa Kramas di Bali bahkan hingga ke mancanegara. Drama tari Arje berkembang di Desa Kramas sejak tahun 1925, diawali oleh I Gusti Agung Pakang Raras, kemudian Ida Kakyang Gederan, I Gusti Agung Putu Gelgel, I Nyoman Miante, I Nyoman Togok, Made Karas, Nyoman Monjong, Mangkuwayan Rawi, Nyoman Kantiran, Nima Dewati, Nyoman Muni, Niwayan Sani, Niwayan Chandri, Putu Brate, dan sebagainya. Kemudian disusul Iwayan Suwarte, Niwayan Sukerti, Wayan Chandri Asih, Nyoman Widyasari, Tunik Cerling, dan anak-anak generasi di bawah asuhan Niwayan Latri dengan Sanggar Siwalatri. Salah satu penari Arje Kramas yang namanya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat adalah Iwayan Suwarte SSN MSI. Pemirsa, bagaimana perjalanan berkesenian Iwayan Suwarte, seniman akademis yang multitalenta ini? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Iwayan Suwarte, pria asal Banjarmaspait, Desa Kramas Gianyar ini mengawali kiprahnya berkesenian dari kesenian Arje. Suwarte kecil sudah cukup terkenal memerankan tokoh Wijil dalam kesenian Arje cilik. Selanjutnya Suwarte belajar kesenian drama gong, seni pedalangan, seni petopengan, dan seni tari lainnya. Di atas panggung, pria kelahiran 1 Januari 1969 ini lebih dikenal dengan nama Rawit. Nama itu pemberian guru ekstra keseniannya di SMP Kramas saat Suwarte memerankan Parekan Manis dalam kesenian drama gong. Suwarte telah tertarik kesenian Arje pada usia 9 tahun karena sering menonton pragine berlatih Arje di banjarnya. Tokoh kesenian Arje, Peka Nyoman Miante, saat itu gencar membina kesenian tersebut untuk melahirkan pragine-pragine Arje. Suwarte kecil sering hadir menonton. Suatu ketika pemeran Wijil tidak datang latihan. Peka Miante menyuruh Suwarte menggantikannya dengan ngartos gending-gending mantri. Dari situlah ia tertarik Arje dan bakatnya sudah mulai kelihatan. Ayahnya Mangku Tangkas, Iwayan Rawi, mendorongnya untuk belajar Arje. Jadilah Suwarte kecil sebagai pemeran Wijil cilik. Pentas pun mulai banyak dilakukan saat ia masih duduk di bangku SD. Titiang dilahirkan di Desa Kramas 1 Januari tahun 1969 dan sampai saat ini sudah berumur 53 tahun. Raris nak niki kebetulan dalar I bapa Kak Mangkun tiang nak pergi no Arje dos penasar manis tu. Raris dauh rumah tiang niki nak wenten anu nak muruk Arje. Nak muruk Arje sana kebina oleh dane gurun tiang Kak Nyoman Miante. Saya nak muruk setiap jam 3 sore muruk sampai ke petang tiang mau balik. Orang tiang muruk Arje lah dipidan ken bapa nak sing hobi mula sing dak mau peralian lah pidan ka seni no SD. Nah, kapo kengken kada nunduk ken. Nah biasa ni yang ada nak muruk Arje tiang nepak penang. Nah, sing mau baju mandu sing jenang sud mau peralian dekil mesti ya. Suatu saat nih Wijil ane latihan ni ke jak ten deke ten deke jak tiang bepai deken kak Miante. Mai dini negak artiang gending anu mantri ori ni tiang kengken cara dengar tiang apa dan lain inggih becik pisan patut pisan ngin wawan melih pisan dan nah sud latihan ni ke sambut hadi jak bin manin ni jak kedaut bayu ingat banyakin latihan di bidu langsung manus kiri jam 3 membunyi kemplung itu ni gambarnya manus mau baju biasanya sing dan mau baju nak tereng lah baju gitu nyaluk baju nyilih malu nyilih baju ke latihan gitu terus cara dibi ngelantas berdemen gitu lantas mondok punika mare kelas lu nah raris
uruk ngarjo keni peka ngartos napi mewasani tiosan. Petang so muruk punika ibapa tekeling cari utawi tekeling igal mekiri mesare ragane megending nak dados penasar megending dengaden awak bisa depang anak ngadani geginane bla 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 ragane ngerok tiang idom bot enten jak tiap hari keginten tiap hari ulian mendengar napi yo napi asane sekaralit pun iku nak kedang nang ginade sinom durmo miwasane tiosa karena seringnya mendengar seringnya melihat di tempat latihan rasa ten laja sekaralit niku jak bisa lah nah raris pun kita gaya ngasuk ngot yang seker raris kita madan arjo cilik do puniko lampane melampang tambang ngajak ibruk tambang beruk niku wenten desa rayi kalih niku ibayan ngajak isangit Kang Raras megleng klatir bayan sangit begitu itambang ngajak ibruk niki kinten dan tiang dados wijil nih don ampun muruk atibana ampun muruk niku begitu coba nah terus ngigal pertama kali mencoba di ring ring Banjar Bio gitu sing kalang ni cara jani ngigal mekrami mekarpetan pidan jak dinata dinata Bali Banjar jak mesepuk buk tuh kan ya buk ambil ngigal bangkas ke dan lain sebagainya mekarpet. Ketika Suwarte bersekolah di SMP Kramas, guru ekstra seni di sekolah tersebut membuat kesenian drama gong. Diketahui Suwarte memiliki bakat seni dan pemeran wijil cilik, maka guru Pande Made Dapet menunjuk Suwarte menjadi punakawan. Saat itu terkenal rokok bentul rawit. Suwarte diberi nama Rawit dan lawan mainnya diberi sebutan bentul. Sukses memerankan Parekan Manis, sejak itulah Suwarte lebih akrab dipanggil Rawit. Tamat di SD, di ngeh dari wijil kin guru kesenian utawi guru ekstrakurikuler duk puniko juru mangku Made Dapet ne dados Pati Agung mangkin niku. Puniko sareng go ngaji Karya Agung saking pering dados Pati Anom niku dalar ampun almarhum. Nah, niku ngai raris drama di ke ekstrakurikuler yang SMP tiang angone patakan. Duaning basic dari wijil angene drama. Bas niku terkenal roko bentul rawit. Ya, bentul rawit kan niku. Ada nih tiang langsung bener madani bentul. Ini bener madani rawit yang mandumnya rawit. Ada saya bentul nya ada apa? I bentul nih beli wayan madre. Niki di luar rumah kakak kelas lah niku. Dan hai drama sampai masuk ke TVRI. Duk niku TV nu hitam putih. Saya ada TV cara jani niki di Pisago si Kak Gusti lah di medlot niku. Iku kan ampun wenten lah niku. Wenten TV. Pada acara bebak itu. Konen hidup TV beliau nak mau balik. Termasuk rago menengkol kal nepung jenang ceritanya sing pah tande waratu mesepuk cara balik dogen nak balik mau balik TV dan hidup TV beliau nak mau balik. Tamat SMP, Suwarte diarahkan menempuh pendidikan seni di sekolah Kokar. Di sekolah ini, bakat seninya makin terasah. Bahkan ia berhasil menghimpun teman-teman sekolahnya mendirikan drama gong. Seke drama gong Kokar ini kemudian sering pentas di sejumlah daerah di Bali. Lulus Kokar, Suwarte kemudian memperdalam ilmu seninya di Asti Denpasar. Saat mahasiswa di kampus yang sekarang bernama ISI Denpasar itu, Suwarte dipinang untuk bergabung ke Seke Drama Gong Kertibuana selaku Parekan Manis. Suwarte bergabung di Seke Drama Gong itu beberapa tahun. Ketika muncul Arje Printing Mas, eksistensi drama gong mulai surut. Demikian juga drama gong Bintang Remaja Gianyar yang ikut didirikan Suwarte mulai jarang pentas. Arje Muani makin laris, Suwarte dan kawan-kawan membuat kesenian Prembon. Ternyata juga laris setelah pentas perdana di Pura Besaki. Dalam kesenian Prembon, Suwarte memerankan mantri.
tamat di SD karena rago tawang lah basic seni asuk lantas di kokar kin ka angku gitu. Saran ka angku almarhum ka angku sakih pesan. Tagane yang mengarahkan Riko so di kokar jurusan tari. Wonten Raris wonten suatu saat ada lomba drama per tingkat. Nah, ini drama sini. Dan sareng timbal-timbal juara 1 Raris dan juara 1 Raris gabung tiang niku timbal-timbal yang menjadi pemain drama dari kelas 1 sampai kelas 4 itu. Sampai diberi dengan nama drama kokar. Bilang mesti man ngayang gol. Tugas tu drama kokar kan ngajak i Juwana. I dari dadong rerot jadi karena i Sunarte, wi Jil Batuyang Jil Printing bulan tak itu i Sudiro dari Pati Agung. Nami wasan itiosan nyen itu. Sak suen satu. Tamat di SMP Arjo nu menjalan drama kokar menjalan mesti apa-apa. Akhirnya masuk lantas di Asti. Akademi Seni Tari Indonesia Denpasar. Yang itu sebuah keinginan sendiri untuk melanjutkan. Yang tugas di kokar itu memang penglisir mulu mengarahkan ke sana. Dingah ya miripkan Kerti Buana. Gitu. Ragoe nangenah adane irawit tugas tuwe go saji apel, go saji pujana nek ada sapel niku kapah ragane pulihanu pangtan kosong tiang urine nyirep. Alih bo mriki lah. Alih pertama. Tiang mulutan bani dan ragu nu merasa lah amatir, merasa junior dengan ngajak nak senior. Tolak tiang. Pura tiang belajar demun. Bin beberapa bulan bin ali ken beli Sugito terutama. Sugito belian pengang belian pengang tuh ragane pas kebetulan waktu itu juga nyerap bapaknya Pak Merte almarhum Pati Agung. Entar, hai bawa ngajak beli bani gitu. Nah, barang urin-urin di melajah barang. Nah, Cak Astung Karo pertama kali ngigal di Sebali nih. Pada waktu itu Astung Karo lah ngidang artinya mengimbangi karena dalam satu judul itu lawaan itu kan sudah ada pakemnya dia. Udah ada pakemnya. Raga tinggal ngorang apa pakem itu kan gitu. Ane subuh orang biasa kin go saji apel tuh orang itu hanya beberapa saja yang kita improvisasi kan. Nah, Astung Karo menjalan terus lantas kontrak ajak Kerti Buana. Kuliah nu ingat kalau gitu bu, terlambat kan terus mulai menjalan jam 6 berjemput ke truk begitu ke Jumah baru sekitar jam 7 jam putus kita baru ke Jumah. Tidur bu. Karena sekitar jam 10 baru masuk alih jam kedua. Nah, Astung Karo lah antara hobi berkesenian dengan pendidikan akademis bisa kita imbangi. Terus di Asti mengikuti drama Kerti Buana, Melanglang Buana, hampir 1 bulan itu acara full sekali, full. Tiang sampai kewalahan gitu. Kewalahan dalam artian rego nuruno kok seperti ini kita mengambil suatu pekerjaan kan gitu. Di samping juga hobi tapi kadang-kadang kini mesti Pak Ampuro cak nunasice kadang-kadang pecak pangado je batal lang cepok. Pangmanang meseliang kita melalui istirahat itulah ada pidan. Muncul Sarjo Printing Mas ujung Printing Mas drama ini semakin tenggelam dia. Drama ini semakin tenggelam Arjo begitu drama Kerti Buana tenggelam yang bin ngai drama bintang remaja Gianyar dan untuk beli Sugito Uyan Suratni untuk beli Suijo Dimas Gong Eka di anu di pesane di Sukwati Bongedon Isodet, Aji Mangku Darmo pasan dia. Nah, miwasan mek luas. Kak Randat ya dan miwasan itiosan. Bongedon ton mestinya anu sangat bintang remaja Gianyar ini bertahan cuma beberapa tahun saja karena sudah didesak oleh munculnya bomnya niki Printing Mas ini Arjo Muani itu dan makanya tiang beralih harus ngai premon cowok. Sebagai tanggung jawab moral, sebagai tamatan Asti, Suwarte berupaya mendalami berbagai kesenian tradisional lainnya seperti seni pedalangan dan petopengan. Ternyata di usianya yang mulai menua, kesenian wali yang dipelajari itu dirasa berguna untuk kepentingan ngayah. Kaitannya dengan pelaksanaan ritual keagamaan Hindu. Merupakan suatu tanggung jawab moral kita sebagai seniman akademis tiang tamat kena ada di Asti
dengan diberi titel SSN Sarjana Seni, merupakan suatu beban moral, tanggung jawab moral tiang berkesenian. Walaupun tan duag nabantas bisa anggan ngayah di desa Pekraman, bisa nope, bisa ngwayang, tapi miwasan itiosan. Suwarta dikenal pangus memerankan tokoh apa saja dalam pentas seni tradisi, tak lepas dari seni arje yang lebih awal dipelajarinya. Sebab arje merupakan pertunjukan multiseni. Dalam kesenian arje ada seni sastra, seni tari, seni kerawitan, seni rupa, dan sebagainya. Selama melakoni seni, ada sejumlah pengalaman menarik dialami Suwarta dan kawan-kawan, seperti kondisi tengal di kalangan. Lelucon yang disampaikan tak membuat penonton tertawa. Pernah ditinggal penonton karena mendapat pentas giliran terakhir. Memperdalam ilmu kebudayaan, Suwarta yang kini menjabat Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar ini kemudian kuliah di program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan Pasca Sarjana Unhi Denpasar. Lulus dengan predikat Cum Laude tahun 2015, mengangkat tesis berjudul Dinamika Arje Sebunan di Desa Kramas, Kecamatan Belah Batu, Gianyar. Ia tertarik meneliti dinamika arje Sebunan di Desa Kramas agar lahir karya tulis yang dapat dijadikan salah satu referensi tentang arje Kramas, mulai dari awal kemunculannya tokoh yang membidani kelahiran arje Sebunan Kramas hingga upaya pelestarian saat ini. Merupakan suatu kebanggaan bagi tiang dalam berkesenian, adalah bisa memberikan sumbangan terhadap Desa Kramas, terutama terhadap kesenian arje, yaitu sebuah tesis atau penelitian tentang yang diberi judul Dinamika Arje Sebunan Desa Kramas. Puniki pada waktu tiang kuliah S2 di Unhi tahun 2013 sampai 2015, 1 tahun 8 bulan setengkara tiang bisa selesaikan ini dengan predikat cum laude. Terus ini merupakan adalah perjalanan atau perkembangan kesenian arje di Desa Kramas dari tahun 1925, yaitu yang diawali oleh adanya salah satu seorang seniman di Desa Medan, sekarang dulu Desa Kramas jadi satu di Banjar Medan, di Desa Medan. Beliau diberi nama I Gusti Agung Pakang Raras. Kenapa beliau disebut Gusti Agung Pakang Raras? Karena beliau itu sangat lihai memerankan Pakang Raras itu. Mengawali dari itu, Raris arje terus berkembang di Kramas dengan beberapa regenerasi sampai generasi Pak Mangku, awalnya dari generasinya Kak Nyoman Miante, guru tiange, terus beliau membuat generasi-generasi seterusnya, dan terakhir adalah generasi sekarang yang tetap sekarang ada sebuah sanggar di Pia, Sanggar Siwaratri yang diasuh oleh Ibu Latri. Beliau tetap membina kesenian arje itu. Yang sangat menarik adalah bahwasanya di Kramas itu pada waktu jayanya kita di Desa Kramas perkembangan arje itu sangat terkenal sekali lah di Bali, sehingga Desa Kramas itu menjadi identik dengan arje. Sangat identik dengan arje. Dengan terkenalnya kesenian arje di Desa Kramas itu, sampai tokoh-tokoh kita di desa menuangkan kesenian arje itu dalam simbol Desa Kramas. Simbol Desa Kramas itu salah satunya di tengahnya terdapat kesenian arje yang sedang menari.
Melalui Sanggar Seni Mumbul Sari yang didirikan, Suwarto berharap seni budaya Bali makin lestari. Suwarto berharap generasi muda makin mencintai seni budaya Bali dengan belajar seni secara sungguh-sungguh. Prinsip 3S yaitu seken, saje, sutindih adalah kuncinya. Termaning setelah tiang tamat di Kokar itu 95, 93 ampun mendirikan sanggar lah. Sanggar Diki yang mungkin dikenal dengan nama Sanggar Seni Mumbul Sarinya. Kita tamat di seni, kita mempunyai ilmu seni, apa yang bisa kita sumbangsihkan terhadap masyarakat, yaitu adalah ilmu itu sendiri kita amalkan. Sehingga membuatlah sebuah wadah yang disebut dengan Sanggar Seni Mumbul Sari. Kita rekrut anak-anak SD, anak-anak Diki adalah latihannya. Itu latihan menari juga ada latihan menabuh gitu. Menabuh dengan konsep sosial ya, sosial, tidak dipungut bayaran. Karena kita sudah mendirikan sebuah koperasi. Sebuah koperasi Sanggar Seni. Keuntungan dari koperasi ini kita ingin mensubsidi daripada anak-anak. Sehingga anak-anak datang aja ke sini latihan. Gitu. Kemudian juga ada MU dengan Kokar dengan SMK 3 Sukowati, yaitu setiap setahun sekali Kokar mengirim murid ke sini untuk PKL. Dia belajar untuk mengajar, belajar mengajar dan lain sebagainya. Tiap tahun mungkin sudah dia datang sampai 3 bulan di latihan PKL-nya. Yang sampai saat ini untuk pelestarian dan peregenerasian Arjo itu kita ucapkan terima kasih lah kepada Sanggar Siwalatri yang biasa oleh Mbok Yan Niklatri masihlah membina anak-anak dalam pelestarian Arjo itu. Ya, karena situasi dan perkembangan zaman seperti ini kayaknya kesenian Arjo itu memang sudah terpinggirkan atau digeser atau didesak dengan kesenian-kesenian yang muncul saat ini yang sifatnya instan itu, artinya yang model menonjolkan humor dan lain sebagainya, itu melupakan suatu perkembangan budaya atau perkembangan kesenian yang memang kita tidak bisa bendung itu. Mudah-mudahan untuk kedepannya yang harap banyak teman-teman seprofesi untuk bergelut di bidang Arjo atau melatih Arjo. Tapi sampai saat ini ampun niki astung karo pisan. Nah, kesenian Arjo itu masih ada dia, cuma tidak eksis gitu aja. Masih hidup dia. Banyak anak-anak atau anak-anak isi, Ibu Chandri yang ada di Singapadu, yang mana di Ubud, dan lain sebagainya. Masih ada generasi-generasi itu. Apalagi dalam program-program PKB Bapak Gubernur tetap ada parade-parade Arjo itu. Nah, itu yang membuat kesenian Arjo itu sampai saat ini masih bertahan. Dan harapan tiang pemerintah provinsi dan kabupaten, terutamanya provinsi yang mempunyai wadah untuk dalam pementasan PKB, gitu, tetap memberikan peluang pementasan atau parade atau acara pembinaan workshop dan lain sebagainya tentang kesenian Arjo ini. Kiprah berkesenian Wayan Suwarto mendapat apresiasi dari Ketut Sudra, temannya semasa bersekolah di Kokar. Sudra yang juga penari topeng mengenal Suwarto saat menari Arjo cilik bersama ayahnya di desanya. Kebetulan saat itu Sudra menonton pementasannya. Sudra mengatakan saat bersekolah di Kokar, Suwarto sudah menunjukkan bakat seninya. Suwarto sangat disiplin belajar seni. Nama Rawit sudah sering disebut-sebut saat itu. Selaku teman dan kini menjadi besan, Sudra berharap Suwarto tetap mampu melaksanakan swadharmanya untuk mengajakkan seni budaya Bali. Sedereng tiang kenal sampun tiang kenal sarengipun tapi mawinan rike ring genah banyak tiang
uli cenik ampun umur kira-kira 5 tahun 6 tahun punika ampun ngayah ring tojan sarang bapak nih mina punika kendan kano ampun di tengah punika tapi orang yang beli apa bapak gitu bingung tiang gitu gede nah nika tiang pun kenal sama ragane kendan raris singkat puniki tiang kan uning napi-napi tiang demen membalik kan tiang temen ilen-ilen napi je drama arjo cek demen tiang malahan tiang waktu jenik ngai drama-drama ring bat nika sareng timpal-timpal ika ampun pangentan drama-drama ngenten haris tiang nonton arjo punika Pak Yan Rawit punika ngenten arjo cilik punika kang kramas ngenten akhirnya lantur tiang lantasang dot yang masuk di kokar tiang kan uning napi tapi tiang demen gitu di pun tiang ketemu sang ragane tes bakat sarang minat sarang guru rika kenten nyendemen kan minat diki nyendemen kan bakat yang minat bakat ngerti gitu akhir tes pun nika Gus kenapa Gus nah takon ragane sarang guru Wayan Suwarto mana tiang kenten pun nika gede nah orang tiang kena gede kenten dari apa ya kamu bisa tidak bisa masuk sekolah dini masa dan bisa ngigal dan dia anak uning menggening gitu nelen-lenan pun bisa ngigal ragane kan orang bisa ngigal bisa menggening kono nika kan menggening apa bisa arjo gitu menggening ragane arjo tes sejak guru Gus ngenten sudah menggening nika Gus keng happy Gus dia keng ramas gitu nika kurang gelarjo tayang ngigal si tiang gas dikening sap boy coba kan ngigal dia ajak akan bapu ngigal gitu uli di kod yang kenal uli di kokar yang kenal akhirnya gentan ampun mulai pun melajah baris nah pilih aja disiplin sana pun disiplin pun ada yang belajar baris setiang kan orang napi ya yang kari demen-demen lah nih kok kan ditenang ada yang guru gentan akhirnya ragane pun muncul rawit tengah dia nama rawit tengah ragane kan rawit gitu. Nika pun terkenal kan napi je kesenian nika nah termasuk orangnya muncul gitu. Nah di samping nika disiplin ya gitu. Nika nak di sekolah nika akeh nak lucu-lucu sekolah seni nika gitu. Menjailang akeh gitu. Setelah tamat tiang pisah seragane gitu. Pisah artinya tiang tang lanjut tang malih di pariwisata pun nika dah. Pemirsa, itulah perjalanan kesenimanan Iwayan Suwarto. Berkat berkesenian, Suwarto banyak mendapat penghargaan, di antaranya juara 1 Lomba Bondres dalam PKB 2001 dan sebagai punakawan terbaik dalam Festival Drama Gong Sebali tahun 1999. Berkat kesenian pula, Suwarto juga pernah mengikuti misi kesenian Bali ke Osaka, Jepang dalam acara Midosoji Matsuri and Bali Island Week tahun 1995 dan Pentas Sendra Tari Ramayana di India tahun 1997. Semoga kiprahnya menginspirasi.